Salam podcast M116 Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 yang mendasari pembuatan podcast M116. Kita akan memasuki bagian kedua tentang perjanjian-perjanjian Allah di dalam perjanjian baru. Mari kita lanjutkan. Setelah kita melihat pemahaman perjanjian dalam perjanjian lama, baru kita dapat beranjak ke perjanjian baru. Perjanjian baru tidak mungkin kita pahami tanpa terlebih dahulu kita mengenali konsep perjanjian dalam perjanjian lama. Perjanjian yang diberikan kepada Abraham dan Daud. 3 bagian penting dalam perjanjian penciptaan dan perjanjian baru. 3 bagian penting dalam perjanjian lama adalah pengabdian, pernikahan, dan sabat. Ketiga-tiganya muncul dalam perjanjian Sinai. Ternyata konsep yang sama muncul dalam perjanjian baru. Pengabdian yang ditegaskan dalam Kejadian 1 ayat 28 muncul kembali dalam perjanjian baru dalam bentuk pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Matius 28, 18-20. Prinsip pernikahan muncul dalam perjanjian Kristus dengan mempelai pria dan gereja sebagai mempelai perempuannya. Efesus 5 ayat 32, Ibrani 4-5 memaparkan tentang sabat di dalam perspektif ketika sejarah berakhir dalam pernikahan agung, kota suci, bait suci, dan surga suci membawa seluruh umat tebusan masuk ke dalam sabat yang kekal. Di sini kita menghargai pemahaman Kristus sebagai imam besar agung kita. Pengajaran perjanjian baru dalam kitab-kitab perjanjian baru. Pujian Sakaria, ayah Yohanes menuju kepada mulainya zaman perjanjian baru itu. Hidup dan karya Kristus dalam Injil merupakan penggenapan dari seluruh nubuat perjanjian lama. Dalam perjanjian terakhir, Tuhan Yesus menetapkan tentang perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius 26 ayat 27-28 dengan mempertimbangkan Lukas 22 ayat 20 serta 1 Korintus 11 ayat 25. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa itulah saat penetapan perjanjian baru yang disebut dalam bahasa Ibrani karat berit, yakni pembuatan perjanjian melalui kematian di atas salib. Perjanjian baru dan kitab Ibrani. Kitab Ibrani secara tegas dan jelas menguraikan kebenaran itu lebih jauh dengan menghubungkan antara perjanjian Daud dan Yesus Kristus, Sang Mesias, pengantara dari perjanjian baru. Kitab Ibrani pasal 1-10 membahas tentang pelayanan Kristus sebagai imam besar agung. Perjanjian baru ini dinubuatkan di dalam kitab Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34, dalam Ibrani 10 ayat 29 dan 13-20. Penulis surat Ibrani berbicara tentang darah perjanjian. Apa yang diuraikan dalam kitab Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34 yang sedemikian pentingnya sampai dikutip 2 kali oleh penulis surat Ibrani dalam pasal 8 ayat 8 sampai 12, pasal 10 ayat 10 sampai 17. Berikut prinsip-prinsip yang bisa ditarik. Mari kita belajar. Perjanjian baru ini pertama-tama akan diberikan kepada bangsa Israel yang berikut. Namun kemudian secara hakikat akan berbeda dari perjanjian lama. Dibuat dengan Israel ketika mereka dibebaskan dari tanah Mesir oleh Allah. Yang berikut, perjanjian ini akan ditanamkan di dalam hati semua orang percaya kepada hukum Allah yang kudus. Yang berikut, pengetahuan akan Allah tidak akan perlu diberikan lagi kepada setiap orang. Akan mengenal Allah dari yang terkecil sampai kepada yang terbesar. Yang berikut, hasil utama dari perjanjian berupa pengampunan dosa oleh Allah. Ini merupakan pengampunan dosa bagi mereka yang mengenal Allah. Segala dosa-dosa dan pelanggaran yang terjadi di masa lampau tidak akan diingat lagi. Kesimpulan perjanjian baru. Perjanjian baru memiliki kaitan erat dengan janji kepada Abraham dan tema kesetiaan Allah kepada janjinya. Segala bentuk perjanjian baru berbeda dengan perjanjian lama. Namun demikian, hukum masih ada dalam perjanjian baru. Fakta yang luar biasa dari perjanjian baru adalah bahwa pengampunan itu dapat datang kepada seluruh umat manusia melalui penumpahan darah Kristus. Ketika kita melihat bagian-bagian dalam Yeremia 31, 31-34, 32 ayat 36-41, dan Yehezkiel 36 ayat 24-29, Yehezkiel 37 ayat 1-14, dan Yoel pasal 2 ayat 28. Maka kita akan dapat melihat bahwa inilah perjanjian yang terakhir. Sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Paulus dan penulis surat Ibrani. Perjanjian ini diantarai oleh Kristus dan ditegaskan secara efektif oleh Roh Kudus yang mereka umat perjanjian baru ini kepada kemerdekaan Injil dan kebebasan hukum Kristus. Perjanjian ini juga ditandai dengan pertobatan. Berlaku bagi anak-anak dari mereka yang percaya. Kisah Rasul 2:38-39. Sampai di sini kita melihat bahwa menjadi bagian dari gereja, keluarga kerajaan Allah, berarti bahwa
anggotanya juga berhak atas janji-janji dari perjanjian yang diberikan Allah kepada mereka. Beberapa orang Kristen berpikiran bahwa anak-anak di luar perjanjian Allah sampai tiba saat mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Pemahaman di dalam konsep perjanjian Allah ini untuk menghadirkan Kristus secara nyata dalam rumah tangga sebagai Tuhan dan juru selamat, bahkan selagi belum ada anak-anak. Terlebih lagi jika mereka lahir dan dibesarkan. Jika keluarga Kristen tetap setia dalam perjanjian Allah, maka janji-janji itu tetap berlaku. Namun jika mereka menolak, maka kutuk perjanjian itulah yang akan terjadi. Kesetiaan untuk tinggal di dalam perjanjian Allah adalah keputusan pribadi seseorang. Pengampunan itu juga berbicara tentang karunia Roh Kudus sebagai penolong, pembimbing, penghibur. Dialah yang mengerjakan kasih Allah dan hidup kita dalam hidup kita. Pada saat yang sama, Dia membawa hukum Allah dalam hati kita. Sekali kita dibenarkan dalam Kristus, maka kita akan semakin bertumbuh mengenal Allah dan karyanya. Kesimpulan untuk berbagai makna perjanjian. Buku-buku dan tulisan-tulisan menganalisa topik perjanjian kurang memberikan definisi yang jelas dan baku, karena pokok ini mencakup dimensi yang amat luas. Dalam perjanjian lama saja kita sudah melihat keberadaan berbagai perjanjian, dan para penafsir telah terjebak dalam pemahaman muktahir akan perjanjian ini ditemukan di kalangan suku-suku bangsa Israel atau bangsa-bangsa besar yang berperang melawan Israel menaklukkan mereka. Kita dapat memilih untuk mempercayai apakah Israel mengambil ide-ide tentang perjanjian dari bangsa-bangsa ini, atau bahwa pemahaman yang mereka miliki sebenarnya diterima dalam penciptaan dan dari berbagai tindakan perjanjian yang sudah dilakukan Allah dengan mereka. Namun apapun juga perihalnya, Israel jelas memiliki suatu pemahaman yang canggih tentang perjanjian ini. Dalam perjanjian baru, kata Ibrani untuk perjanjian berit yang diterjemahkan melalui Septuaginta adalah diateke, yang berarti warisan. Yang dapat kita ketahui mengenai hidup dalam perjanjian di Israel dan umat perjanjian, yaitu gereja, adalah bahwa perjanjian berarti masyarakat umat Allah yang hidup dalam kasih, anugerah penebusan, dan oleh karena umatnya ini hidup dalam kemerdekaan yang berikut kehadiran Allah dengan umatnya. Sebagaimana dalam perjanjian lama, aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku. Keberadaan ini ditunjukkan dalam beberapa waktu ayat-ayat pembukaan dalam Wahyu pasal 1. Dan semua umat perjanjian akan mewarisi segala sesuatu yang dijanjikan Allah. Perjanjian adalah perihal warisan. Demikianlah kita sudah belajar tentang perjanjian di dalam perjanjian lama dan perjanjian di dalam perjanjian baru. Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1-6.